Apa kabar pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio? Boleh minta tepuk tangan yang meriah. Kita masuk dalam program yang menghadirkan sosok inspiratif bagi kita semua, apalagi kalau bukan di Seven Show with Hengky Kurniadi. Di 2 episode pertama kita sudah mengambil banyak cerita dari beliau. Kita sudah mencatat banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan malam ini kembali Pak Hengky Kurniadi akan memberikan banyak sekali cerita dan juga sisi lain serta sudut pandang yang berbeda yang mungkin bisa memberikan sebuah pencerahan baru bagi pemirsa di rumah maupun di studio. Malam ini yang hadir di studio luar biasa, banyak sekali. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang muda, ada yang masih muda sekali seperti bapak-bapak yang ada di baris kedua ini. Luar biasa, boleh aplausnya untuk rekan-rekan kita yang luar biasa. Juga ada teman-teman mahasiswa di depan kanan dan kiri saya ini luar biasa. Calon penerus bangsa yang malam ini hadir untuk dapat mengambil cerita dari sosok Hengky Kurniadi. Dan kita langsung saja sambut, ini dia Bapak Hengky Kurniadi. Selamat malam Pak Hengky, apa kabar Pak? Baik. Baik ya Pak, luar biasa. Kita malam ini kembali berjumpa di episode ketiga, Ya. di mana malam ini informasi untuk pemirsa juga dan yang ada di studio bahwa tema kita adalah Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno kita tahu luar biasa ya, ini menjadi catatan tersendiri bagi sejarah Indonesia. Ya. Dan sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai sudut pandang Pak Hengky tentang Trisakti Bung Karno, ini ada satu VT yang sudah kita persiapkan dengan baik terkait dengan profil dari Bapak Hengky. Dan kalau pemirsa penasaran, dan Pak Hengky sendiri juga tentu penasaran, dan pemirsa di studio juga penasaran, kita langsung saja seperti apa profil Hengky Kurniadi. Berikut ini VT-nya untuk Anda. Hengky Kurniadi dikenal sebagai sosok yang gemar melakukan belusukan dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan. Saat ini Hengky Kurniadi menjabat sebagai DPR RI Dapil Surabaya Sidoarjo yang memiliki 7 sisi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Aku pengelana merdeka. Seniman, pejabat, pengusaha, pecinta budaya, memiliki gaya belusukan, berteman dengan semua kalangan, dan pembawaan yang tenang. Sebagai seniman, tentunya menjadikan dirinya ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni khususnya di Surabaya. Sisi kedua, yakni sebagai pejabat, tugas yang dipilih karena mau melakukan perubahan untuk Indonesia. Sisi yang ketiga adalah memiliki jiwa entrepreneurship, sangat dibutuhkan untuk menjadi inspirator dalam mencetak generasi muda yang mampu menjadi pengusaha seperti dirinya agar terciptanya negara yang maju. Sisi yang keempat adalah sebagai pecinta budaya. Budaya merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi, sosok Hengky Kurniadi masih aktif dan membuktikan dirinya sebagai pecinta budaya dengan mengikuti ajang seni dan pertunjukan wayang. Sisi yang kelima adalah mau melakukan belusukan untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat secara langsung dan melebur dengan masyarakat sesuai dengan jiwanya yang sosial. Sisi yang keenam adalah berteman dengan semua kalangan melalui hal yang diminati oleh beliau, yakni di bidang olahraga seperti catur. Dengan menggeluti catur ini, menjadikan dirinya melakukan terobosan baru oleh Hengky Kurniadi yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengprov Percasi Jawa Timur periode 2011-2015. Salah satunya mendatangkan pecatur Rusia yang dikenal andal dalam olahraga asah otak itu.
Dan sisi yang ketujuh adalah pembawaan yang tenang. Pemimpin yang handal adalah bagaimana mereka yang dapat menyampaikan pesannya dengan baik kepada masyarakat. Hal ini merupakan karakter yang dimiliki oleh Hengky Kurniadi. Dengan memiliki 7 sisi yang berbeda dari Hengky Kurniadi ini, semoga dapat menjadikan Indonesia lebih baik dalam bidang bisnis, seni, dan karakter yang berbineka tunggal itu. Cukup lama ya, lupa berapa lama, tapi cukup lama dan cukup intim sebagai kawan, sebagai saudara dalam harapan, dalam berkesenian. Dia orang yang peduli pada kesenian, saya kebetulan orang yang bergerak di bidang kesenian, musik dan teater. Akhirnya sering terjadi diskusi, maka menjadi semakin seru dan menjadi semakin intim. Di bidang kebudayaan dia menguasai kesenian, kebudayaan, dan humanis. Dia sangat peduli pada kehidupan bersama, keseimbangan kehidupan bersama, dia sangat peduli. Itulah yang saya percaya, dia kalau terpilih, ya mudah-mudahan ada harapan dia terpilih dong sebagai teman ya. Mudah-mudahan dia bisa memperjuangkan cita-citanya untuk menjaga keseimbangan hidup lewat karya-karya dia. Ya, hati-hati Anda memasuki wilayah yang mungkin baru sama sekali, tapi yakinlah bahwa cita-cita Anda itu cita-cita yang mulia dan kerjakan dengan baik. Ada yang mau sampaikan lagi, Pak? Enggak, selamat bergerak, Heng. Kalau saya melihat dari sosok Mas Hengky, saya mengenal dia kan cukup lama, Mas ya. Cukup lama, antara 7 sampai 8 tahun ya. Saya melihat simbol Mas Hengky adalah sebuah seseorang, generasi muda yang memang saat ini diperlukan bangsa ini. Karena dengan Mas Hengky tampil ini, dia akan bisa mewakili generasi muda. Di dalam dirinya itu muncul sisi nasionalisme, sisi Soekarnoismenya itu punya dia di sana. Gitu. Ya, pola pikir Mas Hengky itu kan bagaimana memadukan kehidupan ini secara aplikasi dengan seni, dengan budaya. Jadi hidup ini lebih indah, lebih teratur gitu, lebih banyak pendekatannya menyelesaikan persoalan. Karena budaya Jawa itu masih betul-betul hidup tradisinya. Terus kalau khusus tari Jawa, seperti saya bisa belajar kesabaran sendiri, ya seperti semacam meditasi. Ya, jadi hatinya jadi seneng. Saya nari sama ngajak anak-anak. Kalau di Belanda saya kerja sama anak-anak cacat mental sama nggak bisa dengar. Jadi beda. Boleh aplaus dulu untuk profil yang baru saja kita lihat. Dan mungkin sama dengan pemirsa di rumah, kita yang ada di studio juga memperhatikan dengan seksama. Ada 7 sisi Hengky Kurniadi, termasuk di situ adalah disebut tadi karakter yang berbineka tunggal ika, begitu Pak Hengky. Dari semua yang sudah kita lihat bersama tadi, apa yang ingin Pak Hengky sampaikan? Singkat saja Pak Hengky. Ya, itu silahkan masyarakat luas menilai ya kan. Jadi saya hanya menerapkan prinsip-prinsip hidup yang saya yakini, yang saya anggap nilai-nilai itu bagus, yang baik, yang mulia, yang saya perjuangkan. Dan perjuangan itu karena dengan keyakinan ya sudah, tidak peduli. Pokoknya ya berjuang begini, silahkan masyarakat yang menilai gitu. Dan itu bukan wilayah saya gitu. Tadi banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah bertestimoni, termasuk Kang Saung Jabo ya, di akhirnya dengan tatapan mata yang sangat tajam mengatakan bahwa maju terus, berjuang, begitu. Bagaimana menurut Pak Hengky? Iya, itu kawan-kawan yang saya percayai ya, kawan-kawan yang selalu memberikan kritik, karena saya selalu melihat kalau Facebook saya itu yang bagian kritik-kritik itu saya selalu ikuti, supaya saya sendiri itu selalu berintrospeksi, saya selalu mawas diri karena dikelilingi oleh dengan kritik. Baik, kita coba berinteraksi dengan yang ada di studio, Pak Hengky ya. Siapa kira-kira di antara sekian banyak audiens yang hadir yang ingin juga bertestimoni begitu, ingin menyampaikan
apa yang ingin disampaikan ke Pak Hengki dan ingin memberikan sangu apa untuk Pak Hengki nanti apabila terpilih berangkat ke sana. Monggo silakan. Mungkin dari yang muda-muda di depan, biasanya suara mahasiswa ini, pemilih muda ini luar biasa. Mungkin ada salah satu atau yang di sebelah sini. Monggo silakan. Atau Mbak Vita mungkin. Nah, atau bapak-bapak di belakang. Monggo. Salah satu saja. Boleh silakan. Saya antarkan Pak mic-nya. Ya, ini bisa dikenalkan dulu. Boleh berdiri Bapak, biar kelihatan ganteng di kamera begitu. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Slamet Prianto dari IKA Ubaya. IKA Ubaya. Tepuk tangan dulu. IKA Ubaya, Ikatan Alumnus Universitas Surabaya. Monggo Pak. Kebetulan saya ini senang dengan wayang atau pecinta budaya Jawa atau budaya Indonesia ini. Saya mohon apabila Pak Hengki nanti terpilih atau maju, budaya wayang ini lebih diaktifkan kepada generasi muda kita. Baik. Khususnya di Surabaya dan di Indonesia atau Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan segala teknik yang sekarang kan serba canggih, supaya anak-anak muda itu daripada kita melihat yang lainnya budaya dari luar dengan segala efek lainnya, teknologi yang lainnya, lebih baik kita menyintai wayang kita mulai dari anak-anak muda, dibuat sedemikian indah wayang itu tidak usah terlalu lama dan anak-anak itu mulai mencintai budaya kita sendiri. Terima kasih Pak Hengki. Baik, boleh beri aplausnya. Tidak hanya wayang saja Pak Hengki ya, juga kebudayaan-kebudayaan yang sangat luar biasa dari seluruh penjuru Indonesia. Ada yang lain mungkin? Monggo silakan. Oke, boleh Bapak diberikan ke yang pakai batik di depan. Pakai batik di depan Bapak. Terlebih. Ya, boleh. Nggih. Bapak nanti setelahnya Pak, ya. Oke, sabar. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Saya Taufan Hidayat. Nggih, Pak Taufan. Saya akan menanyakan kepada Pak Hengki. Kira-kira Pak Hengki nanti kalau terpilih sebagai anggota caleg ini, kira-kira masuk di fraksi apa? Komisi apa? Dan juga kira-kira apa kalau setelah terpilih memperjuangkan apa akan yang dilakukan? Sekian, terima kasih. Baik, boleh aplausnya. Pertanyaan luar biasa. Pak Hengki boleh dijawab. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita baru di awal sesi, mengawali akhir pekan Anda di hari Jumat ini. Kita sudah masuk di segmen kedua. Tadi di segmen pertama kita sudah menghadirkan VT atau video profile dari Bapak Hengki Kurniadi, di mana luar biasa betul, dan tadi di sini sudah ada satu statement dan satu pertanyaan. Nah, kita mungkin langsung menuju ke Bapak yang pakai baju lurik. Boleh berdiri Bapak? Boleh tepuk tangan dulu? Kalau ngelihat dari busana yang dikenakan ini, pasti kalau tidak seniman, budayawan, betul Bapak? Terima kasih. Boleh dikenalkan? Nama saya Thoyib, profesi saya entah dikatakan ini saya juga budayawan, juga seneng wayang, juga pernah nari, juga pernah membuat patung, melukis, macam-macam, terserah ada penilaian kepada saya. Multi talent. Cuma saya banyak terima kasih kepada Bapak Hengki yang telah membantu seniman Surabaya, terutama Jawa Timur, yang begitu besar sehingga seniman itu bisa berkembang. Tapi saya sekarang tidak berbicara tentang seniman, saya berbicara tentang orang kecil aja. Gimana Bapak? Sekarang orang kecil itu sangat menderita sekali tentang kesehatan. Sekarang pemerintah sudah nggak membuat peraturan yang begitu mengerikan. Kalau saya melihat di TV itu sekarang jam kesedah sama mau dihapus tahun 2015, dikembalikan kepada yayasan apa itu lantas. Ternyata di TV itu banyak yang nggak bisa membayar. Terus gimana rakyat kecil ini untuk berjuang bisa sehat gitu loh? Kan di undang-undang berapa itu kan orang miskin dan itu kan tanggung jawabnya negara gitu loh ya. Betul. Saya minta kepada Bapak Hengki aja nanti kalau jadi, saya mohon memperhatikan kepada wong cilik itulah, jangan kepada orang yang besar-besar aja. Terima kasih. Terima kasih. Boleh aplausnya luar biasa. Boleh langsung Pak Hengki. Ya. Ada dua pertanyaan dan satu pertanyaan dan dua statement, termasuk ada pesan terakhir tadi. Perhatikan wong cilik begitu Pak Hengki. Ya. Gimana Pak Hengki? Yang dari kata-kata Pak Thoyib ini, Abang Thoyib ya. Berarti tidak pulang-pulang Pak Bapak. Itulah yang menjadi satu semakin semangat saya untuk ini.
Jadi nanti kalau saya misalnya dianggap layak untuk mewakili kawan-kawan sekalian, jadi panjenengan sekalian ini mewakilkan pada saya, ya saya akan berusaha. Walaupun saya ini kan bukan sesuatu yang Superman, bukan. Saya tidak menjanjikan sebagai seorang hero. Tapi setidaknya saya selama puluhan tahun itu saya lakukan memang kerja-kerja nyata untuk kelompok-kelompok yang termarginalkan ini. Jadi memang ada suatu nilai yang saya perjuangkan di sini. Dan itu kawan-kawan mengetahui semua bagaimana idealisme saya. Saya mencari dana, kemudian dan saya tidak minta kemana-mana. Lalu semua saya wujudkan untuk perjuangan kepada kawan-kawan yang memang termarginalkan ini. Jadi itu tentu nanti kalau di sana itu saya akan pergunakan sebaik-baiknya untuk itu. Tentunya itu bukan membagikan ikan, tetapi bagaimana membuat pancing supaya masyarakat itu bisa memancing sendiri dan memperoleh ikannya. Itu yang penting. Karena perancangan undang-undang untuk masyarakat bisa mempunyai pancing sendiri, sehingga dia bisa mencari ikannya sendiri. Bukan hanya memberi ikan yang kecil-kecil, apalagi ikan teri gitu ya. Kalau dulu itu ada yang namanya BLT, ya itu kan sesaat gitu aja. Itu pil yang, oh ya bisa ternina bubukan. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa mandiri secara berkesinambungan ya. Jadi bisa menghidupi dirinya sendiri. Untuk Pak Hidayat, saya perlu mengatakan bahwa ya ini katanya lek arek Surabaya iku ojo ndhisiki kersa. Jadi ini kan belum terjadi ya. Jadi tentu itu semua dari partai sendiri yang meminta, tapi saya juga berharap sesuai dengan basis kompetensi saya. Kalau saya melakukan yang saya tidak mampu, tidak sesuai, bukan pada basis kompetensi saya, itu juga masalah. Saya bisa di bidang mungkin yang masalah pertahanan, masalah luar negeri, masalah hukum, kalau bisnis juga di pertambangan, karena itu yang bisa saya lakukan. Dunia-dunia yang kerja nyata di bidang properti dan lain sebagainya, itu basis kompetensi saya secara teknis. Jadi kemampuan saya secara konseptual di bidang itu. Tapi itu berserah kepada partai yang melakukan, karena tidak bisa memilih komisinya sendiri. Betul. Itu yang ya saya tidak mau mendahului, tapi biarlah itu nanti berjalan alami apa yang terjadi. Kemudian wayang. Nah, wayang tadi. Kalau wayang ini memang saya bacaan sejak kecil, dan perlu diingat bahwa hanya negara yang besar, jadi bukan hanya negara adikuasa, tetapi negara yang agung, yang besar, yang bisa mempunyai wayang. Katakanlah misalnya di barat ada mitologi Yunani, ada kita mengenal Hercules, kita kalau laut itu Poseidon, ada Zeus, dan itu difilmkan. Kita punya wayang, itu sama sebenarnya, mitologi pewayangan. Hanya bangsa yang besar yang mempunyai seperti itu. Hanya saat ini generasi muda tidak tahu di dalamnya ada suatu nilai-nilai yang luar biasa. Jadi hilang, ada tersekat di sini. Ini yang menjadi masalah. Saya membuat memang acara-acara wayangan, tapi yang lebih bagaimana masuk ke generasi muda, campur orang asing. Mungkin ini agak keluar pakem, tapi bagaimana ini bisa lebih masyarakat. Saya sendiri gini misalnya, dari contoh tadi, kalau bagaimana saya bisa mendekat kepada rakyat, itu saya belajar dari kata-kata Mas Willy. Mas Willy itu W.S. Rendra almarhum ketika pidato kebudayaan di IKJ, dia mengatakan apa bedanya Pendowo dan Urawa. Ya. Urawa itu ada 100-an orang, lambang kebatilan. Pendowo itu ada Pendowo 5, dia menjaga lelaku sebagai seorang kesatria. Dan ternyata Pendawa ini menang gitu. Yang berlaku kesatria, yang agung, yang mulia, ini beda melawan kebatilan, dan kebatilan itu pada akhirnya kalah. Dan salah satu rahasianya kenapa Pandawa itu bisa menjaga lelaku batin, menjaga lelaku sebagai seorang kesatria, karena selalu dikelilingi oleh kaum punakawan ini. Kaum punakawan itu ada Semar, ada Bagong, ada Petruk, ada Gareng. Inilah lambang rakyat yang selalu mengkritisi pemimpinnya. Jadi karena mencintai pemimpinnya, dikritisi dengan guyonan, dengan lawaan. Dia mengkritik terus. Sehingga yang kesatria ini terbiasa sudah, telinganya tidak tipis ketika mendengar kritik. Jadi selalu mawas diri, punya kewaspadaan batin, dan selalu mencintai rakyat.
inilah pentingnya kita kumpul dengan rakyat seperti belusuan, kemudian sehingga ada touch dengan hati nurani rakyat. Jadi itulah pentingnya kita selalu berkumpul dengan kaum punakawan ini kalau mau menjadi seorang ksatria. Itu pelajaran dari wayang. Jadi banyak sekali wayang ini nilai-nilai yang bisa diikuti sebagai seorang politisi. Baik. Jadi pemimpin berarti juga harus mau untuk bersentuhan langsung dengan kaum punakawan, betul? Iya. Pak Hengki? Itu juga diajarkan di pewayangan. Betul, betul. Luar biasa. Boleh aplausnya dulu biar meriah kita. Karena yang hadir ini ketambahan lagi rekan-rekan yang belum kita sapa, nanti kita sapa. Jangan lupa pemirsa, kita juga ada line interaktif. Pemirsa bisa langsung menghubungi kami di 0318202015 untuk bisa langsung mungkin sahabat-sahabat karib dari Pak Hengki yang saat ini nonton tidak dapat hadir, mungkin bisa mencoba telepon untuk bertestimoni, atau mungkin bagi masyarakat yang masih penasaran, kemarin mungkin nelpon masuk nggak bisa Pak, mungkin malam ini bisa mencoba lagi untuk bertanya. Dan jangan lupa topik kita malam hari ini adalah Trisakti Bung Karno yang akan kita bahas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seven Show with Hengki Kurniadi. Boleh aplaus yang luar biasa malam hari ini. Kita ketambahan tamu, ini ada yang muda-muda di belakang sana yang luar biasa yang mungkin nanti juga akan kita sapa Pak Hengki ya. Dan kita langsung saja, sekali lagi sebelum kita masuk ke tema kita malam hari ini yang mungkin nanti rekan-rekan muda mahasiswa yang ada di depan bisa juga bertanya karena ada salah satu poin nanti yang berkaitan erat dengan wirausaha muda begitu ya Pak Hengki ya. Bisa juga bisa masuk ke line interaktif kita di 0318202015. Baik, Pak Hengki, Trisakti Bung Karno, syarat maknanya digali dari sudut pandang manapun nyampe Pak, begitu ya. Tapi awal saya ingin bertanya dari sudut pandang Pak Hengki berdaulat secara politik. Ini seperti apa Pak Hengki? Ya, ini kan bagian dari 3 itu. Jadi saya ulang, sebenarnya Trisakti itu dari perasan dari Pancasila. Betul. Menjadi 3. Trisakti. Kemudian kalau diperas lagi menjadi gotong royong, seperti itulah. Nah, lalu Trisakti itu adalah 3 bagian yang menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Tidak bisa dipisahkan. Jadi antara politik itu berkaitan dengan ekonomi dan berkaitan dengan budaya. Ini saling berkaitan. Kita harus berdaulat secara politik, kita harus berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. Itu kaitannya besar sekali. Jadi antara budaya dengan ekonomi kuat sekali. Katakanlah misalnya petani yang ada di Ngawi dan di ini kan sopan gitu. Betul. Ketika nanti kehilangan tanahnya, kemudian ke terminal belajar kasar kan di terminal, hilang ininya karena masalah ekonomi, hilang sopan santunnya itu kan. Seperti itulah. Jadi terkait dengan masalah ekonomi dan kehilangan mata pencarian secara ekonomi, kehilangan tanahnya juga kaitannya dengan politik. Jadi 3 ini saling berkaitan satu dengan lain. Jadi kalau menyelesaikan harus menyatu. Harus utuh. Berarti termasuk di dalamnya berdaulat secara politik berarti harus dikupas seluruhnya. Harus dikupas dari 3 sisi. Tadi sebenarnya kita mendengar ada line telepon yang berbunyi. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Debbie Sultan. Dari mana Ibu Debbie? Dari Surabaya. Surabaya. Selamat malam Ibu. Ada yang mau disampaikan ke Pak Hengki atau mungkin ditanyakan Ibu? Iya. Saya doakan supaya Pak Hengki Kurniadi bisa maju. Masih. Sesuai dengan apa keinginannya dan bisa membantu tetap bersama para warga Surabaya. Pak Hengki, kalau saya boleh mau tahu, jika seandainya Pak Hengki masuk di dalam dewan ini, anggota dewan ini, apa tahap pertama yang Pak Hengki lakukan, terutama untuk kami warganya Surabaya? Ada lagi Bu? Itu aja deh. Semangat sukses Pak Hengki Kurniadi. Baik, terima kasih Bu Debbie. Boleh aplausnya luar biasa. Jika terpilih, kemudian bertugas, apa langkah pertama yang ingin dilakukan Pak Hengki? Yang ditanyakan Bu Debbie tadi seperti itu kurang lebih. Ya itu tadi, kalau saya menyambung, saya harus dikelilingi dengan punakawan lambang rakyat. Jadi saya harus bikin jembatan dulu. Dan jembatan itu, kalau saya tidak punya uang banyak untuk membeli satu tempat, saya ingin kontrak dulu membuat sanggar kebangsaan. Kenapa itu sanggar? Karena di sana satu tempat yang bisa untuk
semua berkumpul, menyatukan pikiran. Siapa yang ingin belajar bahasa Inggris silahkan, siapa yang mau ada pengajian di sana silahkan, ada yang mau belajar UKM di sana, klinik usaha kecil silahkan di sana, atau yang mau bikin klub catur, ada yang suka di sini ya silahkan di situ. Itulah tempat untuk seperti Banjar di Bali, jadi tempat berkumpulnya. Itu sebagai sarana saya untuk memberi pencerahan, mencari informasi dari aspirasi rakyat, kan harus saya dekat. Jadi jembatan itulah yang saya perlukan. Baik, jadi langkah pertama langsung terjun. Langsung ya, rumah rakyat itu. Untuk melihat sanggar kebangsaan dan melihat langsung sebetulnya apa karena yang memang menjadi perjuangan saya di kebangsaan. Baik, kita kembali Pak ke koridor Trisakti Bung Karno. Ya. Kalau secara garis besar sebetulnya sebelum kita nanti turun kita bedah ke masing-masing politiknya, ke kebudayaannya, kemudian ke ekonomi secara keseluruhan, sebetulnya secara umum Trisakti Bung Karno sendiri yang harusnya dipahami oleh masyarakat selain adalah pecahan dari ini sendiri, makna dari Indonesia sendiri, ini menurut Pak Hengki apa Pak yang perlu dipahami masyarakat? Ya kalau secara politik itu jelas ya, Bung Karno sejak awal itu kan ingin jadi pemimpin ini. Jadi ketika ada dua blok antara timur dan barat, kemudian membuat blok sendiri namanya gerakan non-blok. Itu kan gerakan Asia Afrika, konvensi Asia Afrika, itu luar biasa. Jadi sejak awal memang ingin berdaulat secara politik dan secara ekonomi, tapi masih belum berhasil karena memang pertarungan gagasan di tingkat internasional ini luar biasa sekali ya. Pertarungan itu baik di yang nampak maupun yang tidak nampak. Justru yang tidak nampak ini kan luar biasa sehingga Bung Karno masih belum berhasil. Kemudian secara ekonomi setelah tahun 65 itu banyak dari negara-negara yang sudah mengarah ke globalisasi biasanya mencari resep kan. Betul. Dan kebanyakan negara itu mencari resep dari Keynes, John Maynard Keynes. Jadi kalau dari lulusan ekonomi tahu siapa nama Keynes itu. Jadi itu resep negara-negara. Termasuk Indonesia ketika itu Orde Baru mengadopsi ketika itu kelompok Widjo Niti Sastro Group itu yang disebut trickle down effect. Ini teorinya Rostow. Betul. Jadi Rostow dibuat suatu kelompok usaha, kelompok orang-orang kaya baru, dan ini diharapkan menetes sampai ke bawah. Gitu. Dan itu ditiru oleh Korea, ditiru oleh Jepang. Jepang kelompok konglomerasinya dibentuk namanya Sogo Sosa. Betul. Lalu kelompok Korea itu sehingga ada Samsung saat ini, LG dan sebagainya itu dibentuk juga namanya kelompok Kaibol gitu. Dibentuk. Di Indonesia juga dibentuk. Nah, mereka saat ini maju, Indonesia tidak maju. Mengapa? Ternyata teori tersebut tidak menetes ke bawah di kitanya, karena kita itu yang dikuasai dari hulu sampai hilir. Dari penguasaan raw material, processing sampai distribusinya itu semua oleh satu kelompok usaha. Sedangkan yang namanya Sogo Sosa itu kalau membuat Toyota dalam satu lokasi, kemudian dia dikelilingi oleh subkonnya, sangat banyak subkon sampai kecil-kecil semua, sehingga ini kepemilikan kolektif. Betul. Nah, ini menumbuhkan dari ada kelompok besar Toyota. Ini juga menumbuhkan kelompok-kelompok usaha yang kecil sampai kecil-kecil itu jalan terus. Demikian juga di Korea. Sehingga kalau naik mereka bareng. Jadi tidak mungkin usaha itu hanya memberikan UKM semua. Betul. Kalau semua UKM nggak maju negara. Jadi harus dibuat suatu grup yang besar, tapi ini menetes sampai ke bawah. Dan itu tugas negara. Nah, ketika ada penyimpangan semacam itu, akhirnya kita ekonominya kan morat-marit seperti itu, karena penguasaan itu dari hulu dari hilir. Implementasinya ada penyimpangan. Jadi keluar dari teori itu. Baik. Nah, sejarah itu tentu kan pelajaran ya, bagaimana kita membuat suatu ekonomi yang kuat gitu kan. Ekonomi pasar sosial itu yang ingin kita usung, tapi ini lebih teoritis. Jadi yang disebut pasar itu agak kapitalisme ya, jadi antara demand and supply. Jadi di kapitalisme itu ada nilai-nilai yang bagus, produktivitas. Jadi tidak semuanya jelek. Kalau yang serakahnya itu sangat jelek ya.
Tapi orang semangat, ada motivasi, ada produktif, itu baiknya di situ, itu tampung. Baik. Lalu yang sosial ini, sosialisme ini pemerataan. Baik. Jadi dengan pajak yang tinggi, pajak progresif itu membuat mereka hidup semua. Itu seperti di Jerman persis seperti itu. Jadi tidak memusi orang kaya. Di sana ada BMW, ada Mercedes. Betul. Itu ditunjang oleh negara, tapi rakyatnya semua makmur. Semua makmur di sana. Jadi kalau mau sekolah gratis semua. Ibaratnya turun ke bawahnya juga dirasakan oleh rakyat atau warganya. Mau sehat juga semuanya kebagian. Bebas. Gitu ya. Baik. Menarik karena kita akan lebih mengupas lebih dalam lagi di segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini, Pak Hengki ya. Jangan kemana-mana, Chef Show with Hengki Kurniadi akan kembali setelah jeda berikut ini. Hengki Kurniadi dan kita masih membahas banyak hal dan malam ini tema kita adalah Trisakti Bung Karno yang tadi kita sudah sedikit membuka tentang berdaulat dari 3 sudut, berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat secara budaya. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Hengki setelah tadi di segmen sebelumnya Pak Hengki sudah menjelaskan banyak hal. Jika melihat anggota dewan, anggota legislatif yang saat ini sudah menduduki kursi mereka dengan sangat nyaman, yang sudah menerbitkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang luar biasa, tidak hanya untuk Surabaya, tidak hanya untuk Jawa Timur, tidak hanya untuk Indonesia, untuk masyarakat luas. Menurut Pak Hengki, apakah kebijakan-kebijakan itu yang justru kan sebetulnya datangnya dari masyarakat, dari kaum punokawan tadi loh Pak, mereka resah, kemudian menyampaikan aspirasi, digodok begitu, tapi ada yang kembali turun ke bawah untuk implementasikan, ada yang tidak. Kalau dari sudut pandang Pak Hengki sendiri, sampai sejauh ini, bagaimana Pak? Anggota-anggota dewan ini apakah memang mereka sudah berdaulat sesuai dengan porsi mereka masing-masing? Jadi yang diberi wahyu itu kan pemimpinnya sebetulnya. Wahyu, ide, gagasan yang besar itu pemimpin. Pemimpin itu memerlukan rakyat untuk mendengar hati nuraninya, untuk merasakan denyut penderitaan, untuk tahu unek-uneknya yang untuk dirasakan, tahu apa yang dirasakan. Jadi empati itu perlu. Jadi bukan memberikan wahyu rakyat, justru pemimpin itu sudah kewajibannya, itu basis kompetensinya untuk mempunyai gagasan-gagasan besar untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi kepentingannya itu justru melihat unek-uneknya, rasanya, penderitaannya dengan penuh empati, lalu membuat suatu kebijakan, membuat suatu rancangan undang-undang. Jadi itu yang diperlukan. Jadi bukan kemudian rakyat yang kemudian hidupku sudah pusing, ya penat dengan penderitaan itu, kemudian memberikan wahyunya, bukan itu pasti tidak akan tercapai seperti macam itu. Jadi kalau legislator sekarang apakah sudah punya komunikasi yang intens, yang membuat jembatan-jembatan dengan rakyat yang paling bawah, itu saya tidak berani menilai, tapi kalau saya melihat dengan situasi carut-marut saat ini sangat jauh, sangat jauh. Secara global Pak, secara nasional begitu, apakah banyak daerah-daerah yang di Indonesia ini yang sebetulnya luar biasa, pendidikan saja Pak, kalau kita lihat teman-teman di sini juga dan pemirsa yang hadir di studio ini dan di rumah juga pasti pernah mendengar bahwa ada pendidikan yang sampai anak SD sekalipun harus menempuh sekian kilometer untuk bisa sekolah dan lain sebagainya, belum lagi kaum buruh yang kemudian karena PHK mereka harus kemudian duduk di rumah, ada yang sampai stres, kemudian kalau mereka bisa menciptakan lapangan kerja untuk mereka sendiri begitu. Secara nasional, secara garis besar, ini apakah memang berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik ini belum diterapkan sama sekali hingga hari ini? Lupa atau lepas atau bagaimana Pak ini? Menurut saya ya kurang wahyu ya, atau satu gagasan untuk secara revolusioner membuat suatu perombakan menjadi maju itu ya belum tercapai. Jadi seolah-olah menjadi legislator hanya duduk kemudian membuat satu rancangan yang menurut saya tidak revolusioner untuk membuat suatu gagasan besar bagaimana secara singkat untuk merombak sistem ini. Jadi sistem lama itu juga harus berubah. Yang dibutuhkan seperti apa Pak untuk merubah sistem? Ya tadi ekonomi pasar sosial itu.
Jadi bukan mirip seperti sosial demokrat sebenarnya, tapi mirip seperti itu, yang ala Indonesia tentunya ya. Jadi bukan meniru yang versi Barat murni, kemudian diadopsi langsung dicangkokkan di sini, bukan. Tapi yang sesuai ala Indonesia. Menurut Pak Hengki bisa diterapkan? Sehingga bisa. Sangat bisa. Sangat ya? bisa. Kalau melihat potensi Indonesia, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Kita sapa dulu penelpon yang ada di ujung sana. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan Mas atau Bapak ini? Mas. Mas, baik. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Anam di Lamongan. Oh, selamat malam Lamongan. Apa kabar, Mas Anam? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Anam, ada yang ingin disampaikan atau mungkin ditanyakan kepada Pak Hengki? Mau tanya ini. Sebelumnya selamat malam Pak Hengki. Selamat malam. Ini saya mau tanya Pak. Saya sebagai masyarakat awam ya tentunya bertanya-tanya sebenarnya teman-teman di DPR atau pemerintah itu sudah melakukan strategi apa untuk menangani. Oh, terputus sepertinya. Apa? Strategi apa? Sudah melakukan strategi apa untuk tutut begitu, Pak? Ini mungkin pulsanya habis atau sinyalnya jelek. Berarti kita bisa dicoba lagi mungkin nanti Mas Anam, karena kita di sini juga belum jelas, Pak Hengki juga belum jelas, dan yang di studio juga belum jelas melakukan strategi. Mungkin yang ingin ditanyakan ndak disikerso, Pak ya. Kalau orang Surabaya bilang ndak disikerso, mungkin yang ditanya strategi apa yang sudah dilakukan untuk mengobati kesejahteraan masyarakat. Kangennya itu mungkin, Pak. Mungkin begitu. Tapi biar nanti Mas Anam coba telepon lagi. Lalu bagaimana, Pak? Kalau kita kembali ke berdaulat tadi ya, Pak ya. Surabaya sendiri yang sebetulnya banyak sekali yang bisa digali potensi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi kebudayaan, secara keheterogenan masyarakatnya. Belum lagi lebih luas kita naik ke Jawa Timur. Belum lagi kita lebih buka lagi ke wilayah yang sangat indah ini Indonesia. Kalau misalnya nanti memang ada perubahan-perubahan yang sudah digagas, yang sudah dibentuk ini, menurut Pak Hengki sasaran pertama selain kemudian mendengar unek-unek masyarakat, ini apakah ekonomi dulu? Apakah menghimpun para pengusaha-pengusaha terlebih dahulu? Atau memperbaiki sistemnya dulu? Menurut Pak Hengki yang mana dulu, Pak? Ya tentu memperbaiki sistem. Sistem itu otomatis akan membentuk yang lain-lainnya. Kalau sistem itu tidak terbentuk ya secara, kalau begini kan nggak jelas. Kita ini istilahnya kapitalisme yang malu-malu, tapi lebih kapitalis gitu kita ya. Tetapi ada perusahaan-perusahaan negara yang sangat ini seperti komunis juga, semua tidak boleh gitu ya. Sebenarnya katakanlah misalnya listrik kalau ada yang swasta akan banyak yang lebih efisien itu. Lebih efisien. Berarti selain setelah sistem kemudian ditata, menerbitkan aturan yang seperti apa sih, Pak, sebetulnya? Kalau jadi nggak jelas kita sistemnya apa ini. Nanti kalau misalnya sistemnya sudah dibentuk nih, kemudian sudah menyasar gitu ya, sudah menuju langsung ke titik-titik yang memang ingin diselesaikan. Kalau dari Pak Hengki sendiri, dari sudut mana, Pak, yang pertama kali, yang pendek saja, Pak, dari Surabaya. Ini kalau boleh kita tahu dari sudut pandang Pak Hengki yang perlu diperbaiki. Surabaya itu kalau mau berubah tata ruang. Tata ruang akan mempengaruhi model Indonesia, model Surabaya ke depan. Berarti sebetulnya pelebaran ruas jalan, penambahan jalur, letak-letak tempat bisnis, dipisahkan tempat pendidikan. Mana yang tempat-tempat misalnya internasional. Tentu di sana itu ada semua restoran ada di sana. Kalau di sini kan hanya kalau katakanlah hanya ada di Tunjungan Plaza. Belum ada yang Itali, belum ada ini yang wifi semua. Biar orang-orang mancanegara datang di sana. Ada rumah sakit yang internasional di Surabaya. Sehingga mereka membuang uangnya di Surabaya. Apalagi ada sekolah-sekolah yang bagus. Jadi siapa tahu orang-orang Malaysia atau orang dari mana ingin menyekolahkan anaknya di Surabaya. Kita sebagai masyarakat awam juga bertanya gitu, Pak, kalau ada permasalahan yang membutuhkan kebijakan segera, kemudian rancangan baru yang bisa segera menyelesaikan masalah ini, kenapa sih, Pak, kok
sepertinya terhambat begitu. Kalau menurut Pak Hengki terhambatnya ini cukup lama, bergulir, berlarut-larut gitu ya. Kalau terjadi kejadian-kejadian luar biasa, tidak hanya di Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia ini khususnya ya, karena nanti Pak Hengki akan unjuk sana, sebetulnya apakah memang karena kepentingan individu atau bagaimana Pak? Dalam artian kan masing-masing pemimpin, masing-masing wakil rakyat itu harus punya begitu ya, harus punya kedaulatan yang memang mereka mewakili rakyat, dipilih oleh rakyat begitu. Kemudian mereka dinilai lamban oleh masyarakat untuk kembali menyampaikan ini solusinya. Ini kalau sudut pandang Pak Hengki sebetulnya kendalanya mereka di mana Pak? Apakah perumusannya memang sulit sekali karena mengingat begitu heterogen atau bagaimana Pak? Semua itu kembali ke tingkat wawasan seorang pemimpin ya. Kalau tingkat wawasannya itu saja, suka dengan rutinitas, ya sudah, saya jadi legislator, pokoknya saya melayani rakyat man to man, lalu memberikan jasmas dan sebagainya itu. Tapi sebenarnya menjadi legislator bukan itu. Bukan itu saja. Membuat suatu karya besar yang bisa membuat perubahan, membuat sesuatu yang bermakna. Bila perlu 5 tahun karyanya itu bikin sekali tapi bisa merubah, bukan hanya yang urusan yang apa timbre-timbre dengan jasmas, timbre-timbre begitu ya, kecil-kecil begitu ya. Jadi sekali membuat kebijakan sesuatu yang bisa bertahan yang 5 tahun. Membuat sesuatu yang bermakna. Yang mempunyai akibat berkelanjutan gitu. Jangan sekali tapi punya efek berkelanjutan. Dan tentunya efeknya bisa dirasakan untuk masyarakat. Iya. Baik. Dan itu perlu gagasan karena politik itu adalah gagasan. Baik, dan kita akan sambung lagi nanti karena masih ada dari teman-teman yang muda-muda ini mungkin yang ingin nanti bertanya bagaimana mereka jika ingin berdaulat juga di Seven Show with Hengki Kurniadi. Boleh aplaus yang luar biasa. Tadi kita sudah kupas sedikit tentang berdaulat secara politik, bagaimana perilaku berpolitik yang baik begitu ya Pak ya, dan bagaimana kita merefleksikan dengan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dewan kita, baik di tingkat kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat ibu kota begitu ya, di Indonesia begitu. Kalau secara berdaulat secara ekonomi kompleks Pak, rumit begitu ya, karena sistem dan dibutuhkan memang orang-orang yang expert di bidang itu. Bukan mendeskripsikan Pak atau bukan mengkotak, karena memang ekonomi ini butuh expert di dalamnya, tapi juga ada berdaulat secara budaya. Mungkin bisa di-combine, dijelaskan oleh Pak Hengki sebelum nanti kita lempar, mungkin ada yang bertanya di studio. Monggo Pak Hengki. Ya, itu tadi yang masalah politik dan ekonomi itu harus siap dengan blueprintnya. Betul. Jadi kalau suatu bangunan, politik itu membangun suatu negara itu seperti bangunan, blueprintnya harus jelas. Harus siap. Sebelum melakukan ya Pak ya? Iya, jadi harus jelas, punya tujuan dan sebagainya yang siap dikritisi oleh semua bagian. Dan itu harus dilakukan perbandingan antar negara, bagaimana jaringan internasionalnya, lalu bagaimana merancang masa depan, bagaimana membuat Indonesian Dream itu kan harus ini. Dan itu lahir dari kelompok diskusi. Jadi katakanlah misalnya di Jerman besar itu karena filsufnya berkumpul jadi Mazhab Frankfurt di situ. Lalu mereka mencoba menganalisa, kemudian mencoba sehingga menjadi satu ramuan yang bagus, membuat satu lompatan besar untuk kemajuan negara. Jadi blueprint itu menjadi suatu penting, hal yang penting. Kemudian yang terakhir kan masalah budaya. Kalau budaya ini membangunnya itu juga perlu suatu pemimpin yang benar-benar punya komitmen terhadap budaya. Kalau saya mengambil yang lama saja, misalnya satu kata memayu hayuning bawono pangruating diyu, itu yang saya dengungkan kemana-mana. Jadi memayu itu mempercantik, hayuning itu kecantikan ya. Jadi kecantikan dunia bukan hanya kesenian, cantik itu. Jadi etika sudah termasuk di dalam estetika, itu estetika perbuatan baik. Kita melakukan suatu menegakkan kebenaran, kita bermurah hati, kemudian kita menolong rakyat, itu memayu hayuning bawono. Jadi itulah pentingnya menegakkan kebenaran, itu masuk di situ. Kemudian disebut pangruating diyu. Diyu itu artinya raksasa. Raksasa itu tentu lambang keburukan, lambang kebatilan. Kalau ruwat itu banyak orang tahu bikin ruwatan itu acara ini ruwatan wayang. Padahal ruwat itu kita menetralisir yang jelek ya. Yang jelek-jelek mengeliminir ya, ya sudah. Wes gak usah dipangani lah mati-mati dewe. Jadi tidak frontal tetapi sudah sangat langkah yang strategis untuk membuat keburukan itu mati. Jadi kebatilan, yang ketidakadilan, kedoliman, korupsi, apa itu, iya, dieliminir.
tanpa frontal mati-mati sendiri. Itu diruat, jadi pangruating diu itu menjadi suatu kata yang bermakna. Jadi itu saja budaya dengan memayu-hayu ning bawono pangruating diu itu artinya sangat mendalam. Karena itu budaya harus kembali digali. Baik. Dan luar biasa di Indonesia sangat beragam dan kaya sekali dengan bisa menjadi identitas bangsa yang baru begitu ya, Pak? Mengembalikan identitas yang lama yang makin kesini semakin memudar. Saya berikan satu, mungkin dari yang ada di studio ingin bertanya atau memberikan pendapat, monggo, silakan. Baik, Mas, silakan. Mic-nya tadi di mana, Pak? Kalau boleh, oh di belakangnya, Mas. Monggo, langsung. Boleh berdiri, memperkenalkan diri. Nama saya Bayu dari GMBU Surabaya. Ya. Saya mau menanyakan, Pak Hengki. Apabila Pak Hengki terpilih menjadi DPR RI, nah, program kerja nyata apa saja yang diberikan kepada masyarakat, khususnya daerah Surabaya dan Sidoarjo? Sebutkan 3 saja, Pak. Tadi kan mungkin Pak Hengki sudah menyebutkan membuat sanggar bangsa ya. Sanggar kebangsaan. Sanggar kebangsaan. Nah, mungkin sebutkan 2 lagi. Dan karena apa, Pak? Mengingat caleg saat ini kan hanya obrol janji aja, Pak. Itu saja. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Ini muda yang kritis, banyak caleg yang omdo, omong doang, obrol janji. Ya, Mas ya. Begitu ya sudut pandangnya Mas ya. Sebutkan Pak 3 saja, mirip ujian pertanyaannya Pak. Saya senang sekali dengan adik-adik mahasiswa ini karena dan berulang kali saya diundang untuk bicara bagaimana membuat wirausaha. Jadi tidak puas pertemuan yang besar di aula kampus, terus diundang lagi. Jadi saya berharap dengan banyaknya diskusi menjadi anak-anak yang cerdas di kemudian hari. Jadi kalau pelajaran itu banyak hafalan, kalau begini kan kritis-kritis ini luar biasa. Boleh, tepuk tangannya untuk teman-teman muda kita. Monggo langsung dijawab. Jadi sanggar kebangsaan itu hanya awal saja, seperti katakanlah saya bikin sebagai ketua catur ya, tentu saya punya sekretariat karena itu berkumpulnya seluruh Jawa Timur kan itu. Itulah tempat berkumpulnya saya, ada jembatannya. Lalu di sana ada proses interaksi, bagaimana kita membangun ekonomi kerakyatan, bagaimana menyalurkan fasilitas yang ada dari negara kepada rakyat. Di situ kan ada sambungannya di situ. Karena saya harus melihat tingkat kebutuhannya di situ. Karena itu harus ada jembatannya dulu di sini. Saya harus bangun. Omong kosong kalau saya tidak ada jembatan di sini, itu yang langkah pertama yang harus ada. Jadi semua itu kan harus terwakili. Tidak mungkin saya mengelilingi Surabaya, Sidoarjo satu persatu man to man, itu tidak mungkin. Harus ada wadahnya. Wadah itu di yang sini menampung aspirasi. Menampung aspirasi. Jadi itu diketahui masyarakat. Karena perjuangan dan kebangsaan, perjuangannya adalah politik dan ekonomi dan budaya, ya di dalamnya itu mari kita bicarakan bersama. Jadi kalau mahasiswa ya kita secara kritis untuk terus melakukan dialektika, melakukan kerja-kerja yang lebih strategis, yang berkelanjutan ke depan. Baik. Yang 2 lagi Pak, belum dijawab tadi. Sebenarnya sudah ada di situ. Sudah dimasukkan semua berarti. Sudah dimasukkan. Jadi satu paket itu Mas, satu paket nanti ada 3 Mas. Tapi kejutan. Jadi, saya tentu lakukan apa yang sudah saya lakukan puluhan tahun selama ini, itu tidak mungkin mandek. Karena DNA saya itu kan kesenian. Kalau pagelaran-pagelaran membuat suatu album-album ya bersama kawan seperti Sawung Jabu dan sebagainya, itu kan tidak bisa hilang. Saya tidak jadi anggota dewan ya terus itu harus berjalan itu kan itu karena itu memang sudah menjadi DNA saya gitu. Jadi kerja-kerja itu kan bisa terwadai juga ada kalau ada sanggar kebangsaan di situ. Siapa yang mau melakukan budaya ada di sana gitu. Baik, boleh aplaus sekali lagi untuk Pak Hengki. Pak Hengki terakhir saya kalau tambah lagi. Boleh. Karena saya berada di networker kebudayaan internasional, saya biasa mendatangkan seniman internasional datang ke Surabaya. Saya ingin generasi muda itu juga menjadi pejalan-pejalan ke mancanegara. Di sana kan ada pertemuan-pertemuan di situ. Jadi perlunya bahasa Inggris, perlunya menjadi ya semi backpacker lah untuk jalan-jalan itu. Tadi saya sebelum ke sini ketemu Inayah Wahid, anaknya Gus Dur yang ini. Ternyata sukanya jalan-jalan. Ayo membuat grup yang kebudayaan terus jalan-jalan karena life space seseorang itu sangat penting. Jadi orang kalau hanya tinggal di Surabaya, tentu bahwasanya berbeda kalau orang sudah keliling Pulau Jawa. Orang yang pernah keliling Pulau Jawa, bahwasanya tentu berbeda kalau orang sudah keliling tingkat Indonesia. Asia.
apalagi seluruh dunia. Jadi life space seseorang itu sangat mempengaruhi wawasan. Di sana dia bisa membandingkan, bisa merasakan, bisa membuat, oh di sini caranya bagaimana membuat sesuatu yang lebih maju. Oh ini tidak baik, belajar dari kesalahan orang lain. Jadi life space penting. Jadi pejalan itu penting. Boleh, ya. Boleh tepuk tangannya, luar biasa. Berarti harus bisa, Mas harus bisa bahasa internasional. Harus minimal 2, Mas. Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Begitu Pak Hengki? Ono coroko, ono itu ono. Bagaimana eksis gitu kan? Baik. Baik, terakhir Pak Hengki singkat. Ya. Kesimpulan Pak Hengki ya, untuk dibagikan ke yang di studio dan yang ada di rumah terkait dengan Trisakti Bung Karno. Kesimpulan Pak Hengki apa? Trisakti Bung Karno itu kan 3 ini menjadi suatu fokus ya, menjadi suatu fokus. Katanya Bung Karno lagi kalau diperas ini kan gotong royong. Betul. Kita melihat Pancasila itu sebenarnya hukum sebab akibat. Jadi kalau sila pertama itu hubungan vertikal jelek, pasti hubungan horizontal akan jelek. Akibatnya seperti itu. Betul. Kalau hubungan vertikal baik, hubungan horizontal baik. Pasti bagus. Kalau hubungan horizontal baik, maka kita bisa bersatu, persatuan Indonesia. Kalau kita bisa bersatu, baru kita hidup bisa berdemokrasi. Kalau kita hidup bisa berdemokrasi, barulah kita menjadi masyarakat yang adil dan sejahtera itu. Jadi itu sebenarnya hukum sebab akibat, bukan tingkat hafalan itu Pancasila. Tapi apakah itu yang diajarkan? Itulah hukum dialektika. Betul. Karena itu penting untuk diajarkan kepada masyarakat. Betul. Kalau bahasa agama, hablum minullah gitu kan ya, baru kita hablum minanas gitu, sila kedua, peri kemanusiaan kan. Kemudian yang baru kita bisa bersatu. Bagaimana kalau kita berantem kita bisa bersatu? Pasti kita gegeran tidak mungkin terus bersatu. Betul. Sudah. Kalau suami istri itu divorce kan gitu ya. Baik. Ya kalau kita bisa bersatu baru kita bisa berdemokrasi. Kita bisa membicarakan sesuatu yang bisa berguna untuk semuanya. Baik, kedaulatan rakyat di situ. Baik, boleh aplaus sekali lagi. Dan jawaban dari Pak Hengki Kurniadi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa untuk saksikan karena kita bertajuk Seven Show with Hengki. Pasti kita akan punya banyak sekali bahasan-bahasan nanti di edisi-edisi selanjutnya kita akan hadir kembali. Dan pastikan Anda terus bersama kami. Dan akhir kata saya Agung Laksono mewakili seluruh tamu kami yang sudah hadir di studio dan juga kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Merdeka, rumahku di kolong langit, halamanku semesta alam, senandungku jalan kebebasan, kepercayaan. Cinta.